selamat pagi rekan-rekan setia Tuntung Pangan FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi dan juga hiburan. Dan pada saat ini tentunya dalam program Suara Inspirasi edisi Senin 7 September 2020. Dan pada kesempatan ruang inspirasi kali ini kita kedatangan tamu dari Mas Galih ya, yang mana baru saja membawa kabar baiklah bagi Kabupaten Tanah Laut yang cukup membanggakan, yang baru saja didaulat sebagai pemuda pelopor tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga selain ada Mas Galih sini, ada Bapak Dr. Andes Haji Nur Irfansyah MPD, yang mana dia adalah tokoh di Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk lebih lanjut tentunya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, karena tadi saya menyebut nama panggilan ya. Kita akan mulai dulu dari Mas Galih. Ini ada nama beliau selengkapnya adalah Bapak apa Mas ini? Mas saya. Mas saja. Mas Muhammad Galih Azikom MSc, kelahiran Palangkaraya 8 Oktober 1992. Dan beliau sekarang pekerjaannya aktif sebagai dosen di Politeknik Tanah Laut. Dari pendidikan adalah S2, dan tentunya untuk menggali lebih jauh nanti kita akan dengarkan langsung pemaparan beliau. Dan ada juga Bapak Dr. Andes Haji Nur Irfansyah MPD, kelahiran Hari 7 Desember 1957, sebagai tokoh Dewan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum Bapak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Irfan? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Dan tentunya sebagai pembukaan mungkin kita sebelum ke Mas Galih, kita mau dengar dulu nih suara dari Bapak Nur Irfansyah, pengantar sebagai tokoh Dewan Pendidikan. Bagaimana sih Pak untuk pendidikan kita di Tanah Laut sekarang? Silakan Bapak. Terima kasih. Kami dari masyarakat dan Dewan Pendidikan menyambut baik dan berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Galih yang telah mendapat atau meraih sebagai pemuda pelopor khususnya di bidang pendidikan, sehingga pendidikan ini adalah untuk masa depan khususnya bagi generasi muda di Tanah Laut. Dan mudah-mudahan dengan kelahiran tokoh seorang pendidik ini akan memberikan gambaran ke depan, karena kami sangat mendapatkan perhatian dalam bidang pendidikan ini agar Tanah Laut ke depan dapat bersaing dengan kawan-kawannya dari provinsi dan nanti di tingkat nasional. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ada kegiatan pemuda pelopor. Demikian. Terima kasih di pengantar Pak Irfansyah. Luar biasa karena beliau juga sebagai pemerhati pendidikan Pak ya. Dan tentunya ini menjadi angin segar juga apa yang diraih oleh Bapak Galih atau Mas Galih kali ini, dan semoga bisa diteladani oleh generasi-generasi muda lainnya ya. Karena yang namanya pemuda memang harus berkarya ya. Ini sering diucapkan oleh Mas Galih ya, kita harus berkarya dan berkarya luar biasa. Dan kita juga mau dengar nih pengantar dari Mas Galih sendiri. Silakan Mas Galih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya senang sekali tadi kemarin dihubungi oleh Pak Irfan selaku Dewan Pendidikan yang ada di Tanah Laut. Beliau mengucapkan selamat. Jadi saya cukup berbangga karena memang ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, dan ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi kita dulu bergerak memang bahasanya itu bawah tanah lah ya, underground gitu ya. Kita bergerak sendiri dulu, kita tidak ingin dilihat oleh pemerintah daerah, tapi pada akhirnya dilihat karena memang ada karya nyata, langkah nyata yang kita ingin fokuskan untuk membantu pendidikan di Tanah Laut. Jadi alhamdulillah saya senang sekali, apalagi dengan terpilihnya menjadi pemuda pelopor bidang pendidikan ini. Saya semakin bergairah untuk bisa berprestasi nanti ke tingkat nasional dan menciptakan kader-kader. Yang paling penting itu nanti menciptakan kader-kader siapa setelah saya gitu kan, yang bisa nanti bisa mewakili Kabupaten Tanah Laut. Ada keberlanjutan ya Mas. Harus ada, sustainability-nya tuh harus ada. Oke. Kalau ke Pak Irfan dulu sendiri dulu nih terkait pemuda pelopor nih Pak. Bapak sendiri memandang apa sih Pak untuk pemuda pelopor ini? Ya, kalau menurut Bapak. Pemuda pelopor ini adalah tujuannya untuk memberikan motivasi kepada para pemuda agar dia menemukan jati dirinya sebagai pemuda, dalam artian mempersiapkan diri untuk 15-20 tahun ke depan. Karena pemuda itu harus mengerti pada posisi
dalam artian berada di persimpangan. Kalau dia salah melangkah, dia akan masa depannya tidak terlihat. Ada 3 yang harus kita capai. Pertama, aspek kepemimpinan. Yang kedua, aspek kepeloporan. Yang ketiga, aspek berwirausaha. 3 komponen itu yang harus diketahui oleh para pemuda supaya ke depan jalan ibarat rel kehidupan itu dia mengerti. Jangan tidak mengerti kemana dia masa depan. Itu. Jadi sebenarnya untuk kepeloporan ini Pak, apakah memang harus diniatkan sebenarnya dari awal atau sebenarnya berjalan saja sih Pak untuk kepeloporan ini? Kepeloporan ini sebetulnya ada karakter seseorang. Jadi dia harus terlahir dari dirinya, tidak bisa dari orang lain. Nah itu namanya menemukan jati diri. Seorang pemuda harus mengerti mana kekuatannya, mana kelemahannya. Maka kekuatan itulah yang didorong. Mestinya Pak Galip kuat di dalam bidang bahasa Inggris, IT. Nah ini harus kita kaji terus dia. Mas Galip ini kepada pemuda Tanah Laut, insya Allah ini akan punya dampak positif dalam artian pembinaan generasi muda ke depan. Oke, begitu rekan dengar sedikit pengantar tadi, dan tentunya kami informasikan kembali selain dari frekuensi ini, rekan dengar juga bisa menyaksikan atau menyimak siaran talk show Ruang Inspirasi kita ini melalui live Instagram di akun Radio Tutung Pandang ya. Dan kami sudah menyediakan pula website juga untuk streaming di tvfm.tanalkap.go.id. Baik, kita lanjut ke Mas Galih nih. Nah, nama tadi kan sudah disinggung juga sama Pak Ivan ya, kepeloporan, kemudian juga memandang bagaimana beberapa kriteria dan itu juga karakter yang menganggap dan bisa dikatakan itu merupakan bawaan ya, dan bagaimana pemuda itu memandang sesuatu, bagaimana dia memandang kekurangan dan kelebihannya dan memanfaatkan itu agar bisa lebih maju lagi. Nah kalau Mas Galih sendiri kan dari yang saya baca-baca informasinya kan tertarik berawal dari bahasa. Nah apa sih Mas Galih pentingnya penguasaan bahasa dan juga mungkin teknologi bagi generasi muda kita? Silakan. Baik, jadi memang pada awalnya saya bukanlah orang yang berfokus ke pendidikan begitu ya. Jadi tertarik di bahasa pun sebenarnya tidak juga. Tapi ketika saya lihat waktu itu saya bertemu dengan Dr. Dino Patijalal, saya berdiskusi, kemudian beliau menyatakan kepada saya bahwasanya Indonesia, terlebih lagi Kabupaten Tanah Laut itu harus memiliki 3 SDM. Saya waktu itu berpikir keras, 3 SDM ini apa? Mungkin sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia kita punya. SDM yang satunya ini apa? Kemudian beliau menjawab sumber daya global. Jadi kalau kita ingin berkompetensi atau bersaing di dunia luar, ya kita harus kuasai dulu yang pertama bahasa Inggris. Akhirnya saya tertarik belajar bahasa Inggris, kemudian setelah itu belajar bahasa Perancis, bahasa Mandarin, kemudian ada beberapa bahasa yang lain yang saya coba pelajari. Ternyata memang ketika kita ingin ke dunia luar ya kita harus bisa dulu. Minimal kita paham basic. Nah itu jadi modal untuk saya mencari ilmu pengetahuan, kemudian mencari pengalaman-pengalaman di luar. Makanya alhamdulillah saya diterima di beberapa negara untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi terakhir saya pilih ke Tiongkok karena memang saya belajar fokusnya ke bisnis. Baik ya, luar biasa. Dan tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Galih akan dengar pentingnya untuk berprogres ke depan ya, mengikuti alur zaman ini. Penguasaan bahasa juga sangat menentukan. Karena yang namanya sebelum kita bisa melakukan, paling tidak mengerti dulu ya Mas Galih, apa sih yang sedang berkembang di era sekarang, dan tentunya yang namanya global, tentunya bahasa asing harus dikuasai. Oke baik, tentunya kalau kita bahas nih terkait penghargaan yang masih jadi raih Mas Galih. Ini program dari kementerian ya? Program dari kementerian. Oke, bisa dipaparkan sedikit Mas Galih informasinya? Ya, jadi waktu itu saya menerima informasi via WA ya, jadi WA group, karena di Diaspora saya tergabung juga untuk beberapa OKP. Akhirnya saya menerima informasi itu dan boleh diikuti oleh pemuda dari umur 16 sampai 30 tahun. Nah saya waktu itu, saya ini masih pemuda nih, karena di bawah 30 tahun. Akhirnya saya hubungi, saya mau ikut, saya bilang kan, saya punya program di kependidikan, kira-kira boleh nggak? Ternyata mereka sangat terbuka sekali, dan akhirnya saya hubungi, saya masukkan proposal, kemudian diseleksi. Singkat cerita bulan Juli itu masuk proposal saya di kabupaten, kemudian dilakukan fact finding oleh teman-teman di sana.
sampai pada akhirnya di provinsi juga melakukan fact finding. Di bulan Agustus mereka datang ke tempat saya menanyakan program-program yang sudah saya laksanakan, dan alhamdulillah bulan Agustus tadi, September tadi, terpilih menjadi pemuda pelopor untuk pendidikan tingkat provinsi. Kedepannya ini kan saya harus ke nasional nih. Nah, jadi ini lebih menantang lagi karena 34 provinsi. Jadi fokus ke bidang pendidikan, dan saya maunya memang harus bisa membawa nama baik Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang nasional ini. Oke, baik. Mungkin dari apa yang dicapai tersebut, mungkin Mas Gali bisa disampaikan sedikit, Mas Gali. Mas Gali sendiri latar belakangnya dari keluarga bagaimana, Mas Gali? Iya, jadi latar belakang keluarga saya itu semuanya pendidik, dari kakek, ayah itu pendidik. Tapi pada awalnya saya ingin mencari di persimpangan, tadi sempat disampaikan Pak Ivan, pemuda itu kalau di persimpangan dia akan bimbang. Saya pernah berada pada fase itu. Saya tidak mau jadi seorang pendidik, saya masuk ke ilmu komunikasi. Waktu itu kan di FISIP Unlam, rencananya mau jadi public relation. Nah, di sana kemudian ternyata waktu mendaftar S2 harus mencari beasiswa. Beasiswanya calon dosen, ternyata sama-sama pendidiknya. Dosen dan guru itu kan sama, undang-undangnya pun sama, undang-undang dosen dan guru. Jadi ternyata saya lihat lagi, oh nggak bisa dipungkiri bahwa saya adalah keturunan pendidik. Akhirnya saya berfokus ke dunia pendidikan. Dengan adanya Gali Foundation ini yang saya bangun, saya ingin ada kutipan dari Buya Hamka itu yang selalu saya pegang. Artinya orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi buat apa kita pintar kalau tidak bisa buat masyarakatnya, gitu ya. Jadi dengan adanya Gali Foundation ini hadir sebagai bagian dari masyarakat yang peduli akan pendidikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Berarti kemarin yang diangkat dalam program pemuda pelopor ini Gali Foundation ya? Iya, karena itu Gali Foundation ini sebenarnya adalah wadah atau ekosistem yang saya ciptakan di mana orang bisa mencapai merdeka belajar tadi. Jadi mereka bisa belajar apa saja di sana, baik itu bahasa, kebudayaan, apapun itu, dan sifatnya terbuka untuk umum. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke Gali Foundation, kita mau dengar dari Pak Ivan nih sebagai tokoh senior di antara kita di sini ya. Tentunya pengalaman sudah Bapak lalui ini ya, bagaimana mengawati generasi muda kita, Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih perkembangan generasi muda di Tanah Laut? Apakah tadi kan ada menyentil terkait persimpangan. Nah, bagaimana agar pemuda kita ini di persimpangan itu mengambil jalur yang lurus, bisa dikatakan lurus, ya yang terbaik lah, Pak. Itu bagaimana sih, Pak? Pak? Bahwa perkembangan pemuda di Tanah Laut ini banyak sekali kemajuannya, terutama di bidang IT dan organisasi apa yang dikatakan Pak Galit, OKP di bawah KNPI, dan juga dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesatuan Bangsa. Dan kami sering mengisi tentang wawasan kebangsaan, wawasan nasional, sehingga pemuda Tanah Laut ini mengerti tidak hanya skop Tanah Laut dan Kalimantan Selatan. Banyak sekali program-program nasional yang tidak tercapai sampai dengan pemuda di Tanah Laut. Misalnya ada program pertukaran pemuda antar provinsi, ada pertukaran antar negara, baik di Kanada, Australia, dan program ASEAN dengan negara ASEAN. Dan ini saya sudah hampir 20 tahun di Jakarta menangani program ini, belum melihat latar belakang dari Tanah Laut. Maka saya pulang ke Tanah Laut, mengabdikan diri dan pendidikan dan pemuda olahraga. Alhamdulillah ketemu saya dengan Mas Galip yang begitu punya potensi. Mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Mas Galip ini di Tanah Laut bisa menyuburkan lagi informasi-informasi seperti itu. Sebetulnya pemuda ini punya potensi sekali, cuma dia tidak tahu kemana ini menyalurkannya. Jadi informasi, Pak ya? Informasi yang kurang terbuka, kurang sampai pada sasaran. Kalau dari segi kepemudaan itu sendiri, SDM-nya sendiri memungkinkan, Pak ya? Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Saya pendidik pemuda cukup 15 hari, dia pasti ketemu siapa diri pemuda itu. Nah, ini menarik nih. Iya, dan banyak sekali dalam 15 hari itu dia yang tadi pemalas menjadi rajin, yang tadinya bangunnya jam 7 menjadi jam 4. Itu ada metode khusus untuk pendidikan pemuda.
Mudah-mudahan dengan kehadiran Mas Galih memberikan motivasi kepada pemuda, dan setiap pendidikan dan latihan nanti akan kita isi motivasi, dan kiat-kiatnya sebetulnya mudah, dan insya Allah pemuda akan mengikuti karena dia punya masa depan. Tidak ada lagi bicara narkoba, itu sudah ketinggalan, tidak mungkin lagi masalah obat-obatan itu kalau dia punya resep hidup. Berarti dengan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak, memang positif Pak ya? Itu yang dibutuhkan pemuda kita sebenarnya Pak ya? Kegiatan-kegiatan positif seperti tadi, mengikuti program-program, pengembangan diri. Oke, baik. Sekarang kita ke Mas Galih dulu, Mas Galih. Oke, kembali ke penghargaan tadi Mas Galih. Yang diangkat adalah Galih Foundation ya. Galih Foundation sendiri ini berdirikan sejak kapan sih Mas Galih? Iya, jadi semenjak saya lulus kuliah S1 itu di tahun 2014 saya berpikir apa yang harus saya lakukan selanjutnya begitu kan. Jadi kembali ke pernyataannya Dr. Dino Patijalal itu tadi, kata beliau, what should I do for my beloved country? Jadi saya tanyakan itu ke dalam diri saya sendiri gitu, apa yang harus saya lakukan untuk negara tercinta ini gitu ya. Dan kebetulan dari hasil skripsi itu saya jadikan buku, jadi di dalamnya itu ada moto saya tulisnya. Saya ingin merubah dunia dengan kemampuan saya sendiri walaupun itu hanya sedikit. Akhirnya saya coba gali apa sih yang saya bisa lakukan gitu ya. Nah, kebetulan di tahun 2015 saya menciptakan Galih Foundation ini secara mental. Jadi mentalnya dulu, kalau orang berbisnis itu bisnis kanvasnya dulu lah. Ya kita bikin, kemudian di tahun 2016 mulai saya merekrut beberapa orang untuk bisa membantu saya di dalamnya, termasuk sekarang sudah ada pembina, dan Pak Ipan nanti adalah salah satu pembina juga. Kemudian ada Pak Dr. Syihabuddin Halid, kemudian ada juga dari Banjarmasin dari pakar ilmu komunikasi Dr. Parianor, dan ada beberapa pembina juga, jadi ada pengurus. Nah ini secara roadmap dan mappingnya ini sudah berdiri di tahun 2015 sampai sekarang. Jadi untuk program-program itu terus berkembang. Terakhir program yang saya kembangkan adalah karena masa pandemi, orang susah untuk belajar, akhirnya kita membuat satu aplikasi yang bisa belajar online gitu ya, dan itu bisa diakses dan itu gratis. Apa tuh programnya? Online course. Jadi tinggal kita langsung masuk ke galihacademic.com, nanti di sana bisa kita belajar menyesuaikan. Jadi untuk pengajarnya sendiri kita juga volunteer sifatnya. Jadi memang fokus kita adalah merdeka belajar. Jadi tidak ada lagi yang namanya orang tidak bisa belajar. Oke, karena dari pembelajaran tersebut memicu yang namanya perubahan tadi ya, Mas Galih ya. Pengetahuan tadi. Yang belum tahu menjadi tahu, dan mungkin yang belum menemukan karakternya Pak ya, jadi ketemu karakternya setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, ini misalkan nih Mas Galih ada pertanyaan misalkan ya. Mungkin yang sedang mendengarkan juga bertanya-tanya nih, misalkan ada tiga hal utama saja yang harus dilakukan, 3 hal dasar yang dilakukan pemuda untuk menuju atau meningkatkan potensinya sehingga mengikutilah jejak seperti Mas Galih itu. Apa sih Mas Galih kalau ditanya 3 saja? Baik, yang pertama memang adalah mental. Kita harus memperkuat mental kita dulu, jangan sampai kita memiliki yang namanya mental kereh tadi ya. Kita kalau berpikir misalnya membuat program nih pemuda ya di UKP, yang dipikirkan tuh mestinya jangan dana, ini dana. Nggak bisa jalan kalau nggak ada dananya. No ya, kita kalau mau bikin program itu jangan memikirkan dana, tapi apa dampaknya untuk masyarakat. Kalau dana itu sebenarnya paling mudah untuk kita mencari gitu ya. Saya punya keyakinan kuat gitu ya. Wiskuni abtajib lakum gitu ya. Berdoalah maka akan aku kasih, kata Allah. Jadi saya nggak pernah memikirkan yang namanya dana. Jadi mental di situ harus dibangun dulu. Ketika kita bikin program dan ini untuk masyarakat, untuk orang banyak, jangan pernah berpikir tentang dana dulu. Jadi mentalnya harus dirubah dulu untuk kepemudaan. Biasanya kebanyakan yang saya lihat juga di OKP, kalau nggak ada dananya nggak gerak, nggak jalan programnya. Jadi yang pertama tuh mental sebenarnya. Kemudian yang kedua nih harus ada yang namanya endurance, ketahanan gitu ya. Jadi program ini harus ada sustainability-nya. Jadi kalau nggak tahan, ya nggak bisa. Program ini harus terus dijalankan. Jadi kalau kita bisa, misalnya punya kalender, hari-hari tertentu yang memang kita fokuskan itu di mana, kita harus berfokus ke sana. Jadi mohon maaf, saya sebagai dosen, saya sibuk Senin sampai Jumat mengajar di Poltek. Jadi kapan saya bisa? Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu mungkin
nggak full juga karena ada waktu dengan keluarga gitu ya. Jadi hari Sabtu saya bisa fokuskan, tapi endurance-nya tadi harus ada. Setiap hari Sabtu harus ada pelatihan yang kita khususkan. Nah inilah yang nomor 2. Kalau nomor 3 tadi saya sebutkan juga ketika sudah ada mental, kemudian endurance-nya untuk membangun sustainability-nya, yang terakhir itu adalah membuat itu menjadi rutin. Makanya tadi kan berkelanjutan. Secara tidak langsung habitual kan. Nah, hari Sabtu latihan, hari Sabtu latihan. Sudah jadi habitual, akhirnya rutin. Nah, apapun itu di pemuda olahraga ini, kalau yang olahraga sifatnya gitu ya. Kalau mau kuat, kalau mau hebat ya harus latihan. Dan itu rutin. Sama di pemuda ini juga kalau mau berkembang tadi keilmuannya atau apapun itu harus rutin latihan. Jadi kita dengan program-program yang sudah ada di Gali Foundation, setiap hari Sabtu kita latihan, baik itu dari segi bahasa, public speaking, kemudian yang paling penting itu adalah personal development. Pengembangan diri. Iya. Oke, jadi rekan dengar ada 3 yang harus diperhatikan nih ya. Jadi pertama memang mental menjadi landasan ataupun dasarnya tadi ya. Untuk membangun mental tentunya juga tidak mudah, dan tapi yang namanya berproses Mas Gali ya, selama ada niat dan minimal ingin menjadi lebih baik saja, ya kan, akan terbentuk maka mental kemudian kebiasaan berkelanjutan tadi, endurance, sehingga menjadi habitual tadi. Oke, baik, kita kalau ke Pak Ivan sendiri bagaimana Pak, karena apa yang dipaparkan Mas Gali ini kan tentunya mungkin senada juga dengan para pemuda kita yang begitu semangat, mungkin ingin itu. Kalau Pak Ivan sendiri memandang bagaimana sih bentuk dukungan pemerintah kita, khususnya Pemkab Tanah Laut, apalagi harus diperhatikan ke depan, karena bisa dikatakan dengan apa yang diraih Mas Gali baru-baru ini kan itu bentuk keterlibatan Pemkab juga ada di situ. Nah, ke depannya mungkin dari Bapak sendiri sebagai tokoh pendidikan bagaimana Pak? Peranan pemerintah memang sangat penting untuk memberikan motivasi, informasi-informasi kepada generasi muda khususnya di Tanah Laut ini. Dan juga ada program-program di Dinas Pemuda Olahraga itu tadi, terutama tentang apa yang disampaikan oleh Mas Darut adalah pembinaan mental berupa pendidikan dan pelatihan. Dengan kegiatan seperti itu dia akan menerima informasi-informasi tentang menemukan jati dirinya, dan mudah-mudahan program kepemudaan ini perlu ditingkatkan, dan malah sekarang sudah ada dukungan peraturan daerah perdanya tentang pemuda dan olahraga sebagai payung hukum untuk bergerak. Di sana ada kewajiban pemerintah daerah, ada kewajiban pemerintah desa, misalnya memberikan fasilitas. Sekarang kan ada dana desa, sehingga pemuda membuat program, ajukan, insya Allah kepala desa atau Pak Bupati akan berikan dukungan karena ada payung hukumnya. Saya pikir seperti itu. Berarti memang keterlibatan Pemkab sudah sampai membuat peraturan Pak ya, perda ya. Tidak hanya membuatkan program, namun juga membuatkan aturan. Bahkan pemuda bisa berinisiatif membuat program sendiri dan bisa mengajukan ke pemerintah, dan tentunya dukungan-dukungan serupa juga bisa disalurkan. Oke, baik. Oke, halo sekali. Gimana nih? Sampai ini masih semangat? Semangat. Oke, semangat. Dan tentunya untuk rekan dengar, sekali lagi kami informasikan, selain daripada frekuensi 102,3 MHz, rekan dengar juga bisa mengikuti siaran kita di live streaming di website tpfm.tanahlotkap.go.id dan live Instagram di akun Radio Tumpuan FM. Oke, kita lanjut lagi Mas Gali, karena sekali lagi kita informasikan untuk rekan dengar pentingnya peran pemuda atau progres perkembangan kepemudaan kita khususnya untuk Tanah Laut untuk mengembangkan diri ya Mas Gali ya. Dan apa yang dicapai Mas Gali ini mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor untuk tingkat provinsi Kalimantan Selatan, tentunya susah gampang atau susah nih sebenarnya Mas Gali? Sebenarnya sangat susah. Sangat susah sebenarnya. Oke, kita akan dengar lagi sebenarnya ada berapa pesaing sebenarnya Mas Gali? Ya, jadi tentunya dari Kabupaten Tanah Laut saja itu sudah ada 5 bidang yang menjadi pesaing saya gitu ya. Jadi ada bidang pendidikan, kemudian ada bidang sosial budaya, kemudian ada inovasi teknologi dan sumber daya alam. Jadi di kabupaten aja itu sudah susah sebenarnya, sudah susah. Dan apalagi di provinsi gitu ya, ada dari Balangan. Dari Balangan itu yang ikut itu adalah kepala desanya, pembakal kalau kita bilangnya gitu ya. Jadi itu luar biasa. Jadi mereka punya pengalaman dan
sudah pernah ikut sebelumnya sebenarnya. Berarti ada yang sampai merambah ke pemerintahan desa ya? Iya. Yang mengikuti yang namanya pemuda pelopor ini, karena mungkin informasi Mas Gali, berapa syaratnya sih untuk umur usia untuk mengikuti pemuda pelopor maksimal? Maksimal itu 30 tahun. Maksimal 30 tahun, berarti ada pembakal berumur di bawah 30 tahun, luar biasa ya. Itu contoh ya untuk rekan dengar bagaimana peran pemuda aktif mendukung pemerintahan kita. Oke, lanjut Mas Gali, bagaimana perjalanan selanjutnya nih setelah lulus dari kabupaten, kemudian provinsi, itu apa saja sih yang dihadapi di tingkat provinsi? Di provinsi itu tentunya dewan jurinya lebih banyak daripada di kabupaten. Ada 5 yang menilai tentang kepemimpinan, kemudian ada juga dari psikolognya ada, kemudian ada yang dari budayanya, dan dari 5 itu sebenarnya yang lebih bahasanya menakutkan itu yang psikolog gitu ya, karena penilaiannya itu dari cara kita duduk, berjalan sampai berdiri menyampaikan itu. Beliau tuh kayak menilai kita gitu. Nah itu yang saya rasa kalau jam terbang belum terlalu ini ada nanti muncul yang namanya nervous atau akhirnya tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Dan alhamdulillah saya bisa dengan lancar pada saat itu, karena memang yang saya lakukan tuh nothing tulus gitu ya. Jadi saya nggak ada berpikir untuk bisa menang atau apapun itu. Tapi saya yakin dengan program ini, bahwasanya program ini memang memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Jadi pede aja gitu ya untuk bisa menyampaikan. Oke, karena tadi menyinggung terkait psikologi ya, psikologi tadi agak susah. Itu kiat-kiatnya gimana sih tadi? Itu menimbulkan rasa nothing tulus, pokoknya berani aja, itu gimana sih? Sebenarnya ketika kita yakin dengan program kita, itu kita akan lebih mudah menyampaikan itu. Jadi sama halnya apalagi di dunia bisnis gitu ya, kalau kita bikin produk, ya kita harus yakin dengan produk kita sendiri. Dan kita kalau mau menjualnya nyaman menyampaikan bahwa ini kelebihannya A, B, C dan yang lain seterusnya. Tapi kalau kita nggak yakin, ya kita akan susah juga menjelaskan. Kelihatan. Jadi sebelumnya saya yakini dulu bahwa program ini memang sudah dijalankan dengan pembuktian, misalnya ada dokumentasi dan ini dampaknya seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya mereka pun lebih mudah menerima apa yang saya sampaikan. Berarti benar-benar tadi keyakinannya, kalau sudah yakin dengan apa yang dibawa, yang ingin disampaikan, itu selebihnya mengalir saja Mas Gali ya? Iya, betul sekali. Tidak perlu yang mungkin dengan sengaja membuat-buat ya? Membuat-buat. Nah itu dia ketahuan juga. Karena mereka itu kan ya basicnya psikolog itu mereka bisa membaca apa yang ada di pikiran kita. Jadi ketika kita membuat-buat itu mereka akan tahu. Jadi baiknya sampaikan serealnya apa yang kita lakukan. Dan memang yang saya sampaikan pada saat itu adalah pertanyaannya adalah apa yang dari program itu yang mana yang lebih berdampak. Saya sampaikan adalah lebih kepada yang namanya sosial ekonomi. Kenapa? Karena ada, saya bilang satu contoh dari daerah gitu ya, dia pengen kuliah tapi tidak bisa kuliah, sedangkan orang tuanya meninggal dan tidak punya biaya. Ada program pemerintah ada, tapi dia kurang informasi. Akhirnya kita jadi jembatan yang membantu dia agar bisa kuliah. Saya ceritakan gitu ya. Jadi akhirnya mereka dapat gambarannya. Kemudian kan ada dokumentasi yang mereka bisa lihat. Akhirnya memang, oh iya ini dijalankan begitu. Dan sekarang mahasiswa itu atau mahasiswa itu sekarang di mana? Di Politeknik Negeri Tanah Laut. Jadi memang ada program dari pemerintah, KIP kuliah. Itu mereka dari awal sampai akhir sampai lulus itu mereka akan gratis gitu ya, bahkan dapat uang tambahan per bulan itu 700.000 untuk operasional kuliahnya. Oke, itu semacam beasiswa berarti Mas? Beasiswa. Oke, dan itu mungkin benar ya, saya baru tahu nih ada KIP kuliah. Berarti memang yang namanya kebutuhan informasi itu memang perlu di blow up lagi ya, dan melalui Gali Foundation juga mengakomodir itu ya untuk informasinya. Betul sekali. Jadi kita kalau ke desa-desa gitu ya, mungkin saja mereka tidak tahu tentang informasi itu. Bahkan waktu itu waktu mendaftar dia email saja tidak punya. Email saja tidak punya. Iya, jadi akhirnya kita bantu untuk ini karena memang kita melihat keinginan dia untuk kuliah itu ada, tapi akses dan informasi tadi mereka terbatas. Akhirnya saya juga tergerak gitu untuk melakukan itu, dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Yang tadi itu cuma satu gambaran, ada lagi yang lain-lain gitu ya. Jadi kita tidak hanya bergerak pada bidang yang pendidikannya tadi, tapi sosial, budaya, ekonomi kita masuki juga.
Artinya Gali Foundation ini sebagai rumah tadi ya, wadah atau ekosistem di mana semua orang bisa berkembang, semua individu itu bisa berkembang. Oke, dan sekarang terpusat di mana nih untuk Gali Foundation sendiri? Untuk kantor itu di Angsau, Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 7 RW 2. Jadi ada Jalan Swadaya. Nah, di sana adalah kantor untuk Gali Foundation. Sedangkan untuk rumah belajarnya itu di Panggung, Jalan Anggrek, Komplek Aura Megah. Jadi ada 2 tempat. Oke. Kantor itu tempat kita para pengurus memikirkan program-program apa yang ingin kita laksanakan. Kalau rumah belajar itu setiap hari Sabtu tadi saya bilang kita latihan, bisa saja di tempat-tempat terbuka, misalnya nanti di RTH gitu ya. Tapi selama pandemi ini kita lebih banyak di di Jalan Anggrek tadi karena memang kita online gitu ya atau daring. Untuk pesertanya aja nih Mas Gali yang mengikuti atau di bawah naungan Gali Foundation, pesertanya para pemudanya ini dari kalangan umur berapa ke berapa dan kira-kira sudah jumlahnya berapa nih sekarang? Kalau untuk peserta yang ikut volunteer itu ada 23 orang. Volunteer ini maksudnya mereka diajari untuk bisa micro teaching, jadi mereka juga mengajar dan belajar juga, karena belajar yang baik itu adalah dengan cara mengajar. Benar. Gitu. Jadi akhirnya saya mintakan mereka untuk jadi volunteer, dan itu rata-rata yang kuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan untuk peserta yang lain itu ada yang dari SMK, SMA, bahkan ada beberapa dari Kota Samarinda yang memang mereka ikut karena memang online gitu kan, memang online. Jadi masing-masing kayak belajar bahasa itu ada yang sampai 320 students-nya gitu. Jadi mereka bisa akses dan bisa kelihatan karena mereka kan harus login. Login, bikin akun. Tapi kalau untuk yang pelajaran yang lain belum mencapai, paling banyak 320 tadi di bahasa, dan itu bahasa Mandarin. Untuk bahasa Mandarin ya. Oke, kalau Inggris sendiri? Kalau Inggris sejauh ini yang ikut itu kebanyakan memang yang dari Poltek. Ya, jadi karena offline dan online gitu ya. Jadi kebanyakan yang online-nya yang ikut, dan offline itu sebenarnya saya mau kembangkan juga, tapi karena memang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang, jadi akhirnya kita berfokus yang online dulu. Oke. Dan semua bentuk ikut sertaan peserta tersebut di Gali Foundation itu ada biayanya sih nggak sih? Gratis. Nah, ini yang membedakan karena tujuan kita adalah merdeka belajar gitu ya. Jadi merdeka belajar ini mudah untuk diakses, bisa didapatkan siapa saja, dan tentunya tadi gratis. Dengan adanya volunteer tadi, saya rekrut beberapa pengajar yang memang mereka sudah mumpuni di bidangnya gitu ya. Apalagi dosen-dosen yang ada di Poltek, biasanya saya tawarkan mau nggak ngajar gitu ya. Memang nggak ada duitnya, tapi ini untuk kita pengabdian kepada masyarakat. Karena kan dosen harus ada tridharma perguruan tingginya. Jadi mereka senang saja gitu ya. Akhirnya saya rekrut, dan itulah yang membedakan kita dengan perusahaan dan bimbel-bimbel lain. Kalau mereka kan berbayar. Tapi sekali lagi saya sampaikan, Gali Foundation ini bukan tempat kursus gitu ya. Hanya saja wadah di mana orang bisa belajar yang berkumpul. Jadi ekosistemnya semuanya ada di sana. Mau belajar bahasa ayo, mau belajar yang keilmuan lain juga ayo di sana. Oke, baik. Kalau Mas Gali sendiri terjun langsung ke Gali Foundation sebagai apa nih? Mungkin mengajar juga langsung tuh? Ya, saya mengajar untuk bahasa Mandarin, kemudian bahasa Perancis, dan public speaking. Yang lain-lainnya itu dari teman-teman volunteer. Oke, itu tadi ya, bersinergi dengan yang lain-lainnya dikumpulkan menjadi satu kelompok di Gali Foundation. Betul sekali. Oke, sekarang kalau kita bicara apa yang akan dilihat ke depan nih Mas, penghargaan pemuda pelopor tingkat nasional, Mas Gali sendiri bagaimana tingkat keyakinannya? Kalau saya selalu yakin ya dengan apa yang saya lakukan itu, saya selalu yakin, dan ke depan memang sangat tidak mudah karena ada 34 provinsi yang sama di bidang pendidikan. Tapi yang saya ingin kembangkan itu adalah bentuk dukungan dan support dari pemerintah daerah dan provinsi, sehingga nanti kelihatan. Karena seperti yang saya lihat untuk teman-teman yang di daerah Papua itu mereka sudah mempersiapkan dari sekarang. Jadi bentuk dukungannya bahkan ada dari NGO luar negeri gitu ya, dan itu sangat kelihatan bahwa mereka sedang menjalankan program-program yang fokus ke pendidikan. Kita fokus ke pendidikan, tapi memang tidak bisa menyentuh ke yang paling bawah. Makanya saya bilang saya perlu bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk bisa mengangkat yang dari bawah gitu. Kalau menyentuh yang paling bawah, apa sih yang dimaksud dengan paling bawah nih? Seperti contoh tadi saya bilang
pendidikan ini harus diakses oleh semuanya, dan kalau bisa itu gratis. Nah, kebanyakan masih banyak di pesisir kita yang daerah-daerah remote gitu ya, yang areanya memang kita tidak bisa kunjungi, masih banyak yang tidak sekolah. Dan kalau kita lihat juga, walaupun sekolah misalnya atau lulus, akhirnya dia masih menganggur. Nah, ini yang perlu menjadi PR untuk kami sendiri di Gali Foundation dan mungkin pemerintah daerah. Gimana saatnya nanti ketika mereka lulus atau yang belum kuliah tadi, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Sehingga saya ingin membuat program itu yang ada relasinya gitu ya. Jadi ketika mereka lulus, mereka punya potensi untuk bisa berwirausaha. Dan sekarang untuk persiapan ke nasional ini Mas Gali sedang sibuknya apa nih? Sibuknya sebenarnya lebih kepada persiapan fact finding gitu ya. Karena beritanya nanti entah dari nasional itu datang lagi seperti yang kayak di provinsi kemarin itu datang langsung ke kantor gitu ya, melihat program-program kita. Tapi kalau tidak, mereka ingin kita mengirimkan gambaran atau video-video kegiatan. Nah, jadi saya saat ini sedang memilah, kompilasi program-program kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk nanti bisa dikirim ke sana. Oke, dan tentunya contoh misalkan mengikuti program seperti ini Mas Gali, ada nggak sih tips bagi pemuda ataupun remaja kita di luar sana yang sekolah ataupun yang mahasiswa untuk melihat atau memilah program mana sih yang bisa diikuti, itu apa sih kiat-kiat? Kiat yang pertama saya rasa adalah cari sesuatu yang unik, yang kira-kira orang lain tidak terpikir tentang itu. Jadi contoh misalnya kayak Gali Foundation, saya sebelumnya sudah periksa yang dari kabupaten lain, ternyata mereka ada yang mengangkat tentang bimbel, ada yang mengangkat tentang pendidikan karakter, ada yang mengangkat tentang pendidikan tapi masih skupnya terlalu kecil. Akhirnya saya coba ambil sesuatu yang lebih unik dan ini bisa dilakukan online dan offline sehingga bisa mencakup keseluruhan tadi. Nah, ini yang menjadi nilai lebih kami kemarin waktu pada penilaian. Jadi saran saya cari sesuatu yang unik yang bisa di daerah lain itu mereka belum sampai ke sana. Seperti itu. Oke, berarti dan itu tentunya perlu waktu untuk membangun itu ya? Waktu, jadi tidak jadi langsung gitu ya. Saya sampaikan tadi Gali Foundation ini dari 2015 sampai sekarang berjalan dan terus berkembang. Yang paling penting itu memang basicnya kita sudah pahami bahwasanya visi misi dibangun itu untuk apa. Oke, baik. Dan untuk Gali Foundation sendiri, apakah sudah ada merambah ke desa-desa, membuat mungkin pelatihan ataupun mengajar di desa-desa? Belum sudah atau? Sudah, kita sering sekali ke desa-desa gitu ya. Yang paling terasa itu ketika kita ke desa itu adalah pada saat itu kita ke desa Tabuniau. Jadi kita di sana ada mitra kita. Jadi mitra kita itu namanya Sobat Saripah Asegap. Jadi para pemuda yang bergerak di bidang pusat oleh-oleh. Jadi mereka bikin amplang, kemudian mereka juga bikin beberapa produk dari ikan tenggiri gitu ya. Jadi kita ke sana, kita bantu dari segi pengurusan PART, kemudian membantu mereka juga bagaimana pengemasan, kemudian marketingnya seperti apa, kita buatkan website dan yang lain-lain. Ya, pembinaan-pembinaan seperti itu. Sambil kita mencari kira-kira ada nggak pemuda yang putus sekolah. Kalau ada, kita hubungi kepala desanya, minta surat keterangan tidak mampu, kemudian kita bawa ke dinas sosial, kita daftarkan ke Poltek untuk bisa kuliah. Itu kalau yang dia sudah lulus SMA. Tapi kalau belum, kita juga bekerja sama dengan pesantren. Jadi baru dibangun pesantren di Desa Atu-Atu, pesantren Nurul Muhyiddin Tanah Laut. Itu dari SD sampai SMA juga ada. Jadi kalau mereka putus sekolah misalnya SMP mau ke SMA, ya kita bisa bawa ke pesantren, diarahkan ke sana. Jadi memang kita perlunya untuk bisa saling sinkronisasi gitu ya, baik itu dari pemerintah, institusi dan organisasi-organisasi bisa membantu. Dan apa yang sudah berjalan ini dan apa yang disampaikan Mas Gali tadi, sepertinya mestinya kepala desa punya nomor Mas Gali nih. Nah, kira-kira misalkan ada nih, ternyata memang benar lumayan banyak yang misalkan di Tanah Laut yang angka putus sekolah ataupun ingin melanjutkan tapi tidak bisa, kemudian menghubungi Mas Gali ataupun Gali Foundation, ada kekhawatiran tidak akan terlalu banyak nih yang diurusin atau gimana? Sebenarnya saya tidak pernah berpikir
pokoknya kalau ada laporan atau ini kita langsung survei, dan kalau memang layak dibantu ya kita akan bantu. Bahkan saya sampai ke ini, Bung David, saya sampai ke Martapura Lama. Jadi di sana ada SMK MA Maarif. Jadi saya datang ke sana dan ada sekitar 20 lebih ibaratnya yang mau melanjutkan kuliah tapi mereka tidak mampu. Jadi kita jemput bola. Tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, tapi juga di pokoknya Provinsi Kalimantan Selatan kita datangi untuk memang melihat kenyataannya seperti apa, dan ketika kita pikir itu layak untuk mendapatkan program bantuan KIP, maka kita akan membantu mengusulkan. Oke, itu dia membantu mengusulkan, karena Mas Gali sampaikan tadi peran dari Gali Foundation ini sebagai jembatan juga ya, dan tidak sekedar jembatan, ini teman nih nyebrangnya ya, tidak hanya jembatan diam. Jembatan diam. Ibaratnya itu ya diseberangkan, ditemani, bahkan mungkin ada perbekalan yang didampingi juga di situ ya untuk rekan-rekan. Yang lebih menarik ini Bung David. Jadi tahun lalu kita memberangkatkan 8 orang ke Taiwan. Ya, jadi yang basicnya mereka memang secara akademis luar biasa, bagus gitu ya, IPK-nya di atas 3, tapi mereka secara bahasa belum mumpuni. Akhirnya kita bantu 2 bulan untuk pelatihan. Jadi di luar jam kampus tuh, Bung David. Jadi saya setelah mengajar jam 5 tuh sudah selesai, sampai Isya saya masih di kampus untuk ngajarin mereka. Jadi kita ajarin, akhirnya mereka terpilih untuk bisa berangkat ke Taiwan, dan saat ini mereka bahasa Mandarinnya sudah lancar. Kemudian bahasa Inggrisnya sudah sangat bagus gitu ya, dan mereka sekarang diterima untuk bekerja di beberapa perusahaan di sana. Berarti nggak pulang nih ya? Masih belum pulang, mereka masih bekerja di sana. Oke. Karena kayaknya sempat juga kemarin diajak ke sini ya sebelum berangkat. Sempat perwakilan kita ajak ke sini untuk mereka bisa menyampaikan bagaimana rencana mereka untuk ke sana. Luar biasa sekali ya, kalau bisa kita bayangkan nih perasaan mereka yang mungkin merasa belum bisa apa-apa sampai sekarang menetap di sana berarti ya? Menetap di sana. Sementara ini karena juga mungkin belum bisa pulang ya, belum ada yang bekerja dan lain-lain. Nah, kemudian kalau bicara tadi kan tentunya apa yang diraih Mas Gali ini tidak mudah. Tadi sudah saya singgung terkait ada tidak kekhawatiran, dan Mas Gali bilang tetap kita perjuang. Sekarang Mas Gali sendiri memandang ada tidak pasti ada ketakutan ya di antara pemuda kita untuk melangkah maju. Apa sih bentuk ketakutan itu dan bagaimana untuk menghadapinya? Jadi yang membuat saya takut dan sampai tidak bisa tidur itu adalah biasanya ketika kita sudah membantu orang, tapi kita belum lihat hasilnya apakah ini bisa gitu ya. Jadi contoh lagi nih ya, contoh ada pemuda dari Desa Ambungan waktu itu mau kuliah, dan memang keluarganya bisa dibilang tidak mampu gitu ya, karena bapaknya umurnya sudah 72 tahun, ibunya hanya berjualan keripik, tapi kemauan anaknya untuk sekolah itu tinggi. Informasi, kembali lagi ke informasi, waktu itu dia mendaftar jalur mandiri yang artinya harus bayar. Dan ibunya cerita, saya nggak bisa bayar ketika harus 1.500.000 ini. Akhirnya saya tanya, berapa ibu punya? Saya punya uang 300.000, 200.000 itu hutang sama tetangga, 100.000 hasil dari jualan keripik. Disitulah jiwa saya bergejolak gitu. Saya sampai tidak bisa tidur. Saya harus bantu ini orang gitu. Ketakutan saya itu ketika saya tidak bisa membantu mereka. Jadi saya berpikir gimana caranya. Waktu itu memang yang diurus adalah surat menyurat. Jadi surat menyuratnya saya urus ke dinas sosial dengan bantuan ibunya juga. Kemudian kita bikinkan KIP kuliahnya. Sampai jam 1 malam saya masih mengupload. Karena yang diupload tuh banyak. Ada foto dia sekeluarga, kemudian foto rumah, kilometer listrik, kemudian menghitung NJOP, nilai tanah, segala macam di situ. Akhirnya saya bantu, dan alhamdulillah juga sekarang sudah diterima di Politeknik Negeri Tanah Laut, bisa kuliah sampai lulus. Nah itu yang saya rasa ketika tidak bisa membantu itu, saya yang bisa sampai nggak ketiduran gitu ya, karena kepikiran terus. Karena ini kan nasib, dan nasibnya bisa dirubah kalau saya mau mengusahakan gitu ya. Kalau dia mau berusaha, jadi kalau saya aja juga berusaha nanti dia malas-malasan untuk kuliah ya nggak bisa. Tapi ini karena orangnya rajin, saya yang harus rajin juga untuk membantu dia untuk bisa mendapatkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya bisa tidur. Karena ada tanggung jawab tadi ya Mas Gali ya, ada perasaan tanggung jawab karena sudah mengetahui dan dibutuhkan, maka kita yang bisa dikatakan mampu membantu harus bisa mengupayakan. Dan ketakutan tadi benar tadi ya, kalau kita bayangkan ini bisa tercapai tidak ya gitu. Oke. Dan sekarang sudah lulus kan?
Baru masuk, baru masuk ya. Oke, baru masuk dan mungkin terus dikawal ya. Terus dikawal. Udah sekali ya karena Rumah FM ya. Dan tentunya sayang sekali waktu kita sudah di penghujung acara, sudah mau pukul 11 yang artinya kita harus menyudahi talk show Suara Inspirasi kita kali ini untuk edisi Senin 7 September 2020. Dan sebelum kita tutup tentunya kita mau dengar nih statement ataupun statement pamungkas untuk pesan-pesan dari Mas Gali sendiri. Silakan Mas Gali, silakan apapun itu. Baik, jadi yang selalu menjadi dasar ketika saya melakukan sebuah program itu adalah sometimes in this world you don't have to understand to do something, but do something and then you will understand why. Jadi kita nggak harus tahu apa yang kita lakukan, tapi lakukan saja dan kita akan paham nanti apa. Itulah yang selalu saya ada di benak saya ketika melakukan sesuatu. Jadi jangan pernah berpikir apa yang bisa saya dapatkan, tapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan. Lakukan saja dulu. Iya, lakukan saja dulu dan hasilnya itu nanti belakangan. Oke, dan tentunya kayaknya perlu arahan juga kan? Perlu arahan tentunya. Saya selaku selalu berkomunikasi dengan para pembina, para pengawas gitu ya. Kira-kira ini melanggar hukum nggak gitu ya? Kira-kira ini boleh nggak? Saya selalu berkoordinasi tentang itu. Itu dia komunikasi ya juga sangat penting dalam progres ke depan. Dan mungkin untuk rekan dengan teman FM yang mungkin ada koleganya atau keluarganya yang masih pemuda atau juga para pemuda-pemudi yang sedang menonton siaran kita, tentunya kita dukung juga ya untuk mengikuti program-program pengembangan diri, entah itu seperti Nanang Galuh ataupun program-program pemerintahan lainnya atau program swasta lainnya yang kiranya bisa meningkatkan atau mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Ada lagi tambahan sekali? Mungkin pesan saya, pemuda tanah laut jangan putus sekolah. Itu saja. Pemuda tanah laut jangan putus sekolah ya, pamungkas sekali. Pesannya luar biasa dan mendalam dan semoga bisa diresapi oleh seluruh rekan Kumula FM dan tentunya menyadarkan kita begitu pentingnya pendidikan. Dan apabila mengalami kesusahan entah itu keluarga atau tetangga, bisa ya menghubungi Gali Foundation ya, mungkin siap. Bisa untuk jika memang ada keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan entah itu ke tingkat yang lebih tinggi dan kesusahan sektor ekonomi, tentunya informasi terkait mungkin ada program pemerintah yang bisa dimasukkan di situ, maka akan diupayakan. Baik rekan-rekan Kumula FM, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kurang lebih 1 jam tadi bersama dengan Bapak Gali yang mana juga sebagai dosen di Politeknik Kabupaten Tanah Laut. Demikian pojok ataupun Suara Inspirasi edisi Senin 7 September 2020. Atas nama keluarga kerja yang bertugas, saya David mohon undur diri. Terima kasih sepertiannya. Salah hilaf kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.